أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepadanya. Diawali dengan salat sunnah tahajud tadi malam, disambung dengan salat qabliyah subuh, dan finalnya adalah kita salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan kajian rutin setiap hari Jumat dan Sabtu pagi. Kemarin saya sedikit istirahat, oleh Allah dikasih alat untuk istirahat sebentar. Jadi sakit, makanya mohon maaf kemarin saya nggak hadir dan sampai Jumatan pun kemarin tidak bisa hadir. Alhamdulillah hari ini sudah relatif stabil walaupun masih terasa agak sedikit-sedikit sisanya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi asraris shaumi wa syurutihi al-batinah. Masih bersama kitab Ihya Ulumuddin karya fenomenal Imam Ghazali rahimahullah. Pasal yang kedua pada menyatakan rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat puasa yang bagian-bagian dalam. Kalau kemarin bagian-bagian luar dari mulai niat, kemudian menahan dari segala yang membatalkan, kemudian muslim, kemudian juga baligh, suci dan seterusnya. Itu dari antaranya syarat dan rukun-rukunnya sudah kita bahas. I'lam ketahuilah oleh anda anna shauma salasu darajatin, bahwa ketahuilah oleh anda bahwa ibadah saum itu, ibadah puasa itu terbagi 3 tingkatan. Kita berada di mana nanti akan kelihatan. Saumul umumi, pertama puasanya kebanyakan orang. Wa shaumul khususi, yang kedua puasa untuk boleh berkurang nih, bukan kebanyakan. Sekelompok orang. Puasa yang khusus. Wa shaumu khususil khusus, yang ketiga puasa yang spesial, puasa yang segelintir orang.
Jadi kebanyakan orang, sekelompok orang, segelintir orang. Nah, kita berada di mana nanti? Amma saumul umum, adapun yang namanya puasa kebanyakan yang kita pahami selama ini, bahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwa kama sabaqa tafsiluhu. Menahan perut kita dan kemaluan kita dari memenuhi syahwat dan kemauannya, seperti penjelasan yang telah terdahulu rinciannya. Wa masamul khusus, adapun puasa sekelompok orang, puasa khusus, bahwa kaffus sam'i, yaitu menahan pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal lisani dan lidah, wal yadi dan tangan, war rijli dan kaki, wasairil jawarihi dan semua anggota tubuh, anil asami dari berbagai macam dosa. Kalau yang tadi orang puasa sebatas nahan makan, haus dan lapar, tapi tangannya masih tetap melakukan perbuatan dosa. Matanya masih nonton aja yang tidak ada artinya. Melihat gambar-gambar yang tidak ada manfaatnya. Kupingnya masih bersama lagu-lagu yang kosong. Kemudian kakinya masih rajin jalan ke tempat-tempat dosa. Tangannya juga masih berbuat dosa. Nah, kalau ini sudah keren bener nih. Yang kedua aja dua bagus banget. Menahan pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang dosa. Ini puasa orang-orang khusus, sekelompok orang. Wa ma saumul khususil khusus, adapun puasanya yang paling spesial, khusus yang lebih khusus lagi, fa saumul qalbi anil himamid dunyawiyah, anil himamid dani'a wal afkari dunyawiyah, yaitu menahannya hati dari hal-hal yang rendah dan pikiran-pikiran keduniaan. Segala jabatan, segala kedudukan, segala harta, ya pikirannya untuk dunia, untuk keren-kerenan, untuk gagah-gagahan, itu maksudnya dunia. Waqafu, dan menahannya orang tersebut dari hatinya, amma siwallah, dari sesuatu yang selain Allah azza wa jalla, bil kulliyati, secara total. Wah, ini paling keren, mahal bener nih. Semua langkah derapnya adalah untuk Allah. Dia tanam apapun untuk kepentingan agama Allah, agar rakyat bisa makan. Dia buka perusahaan apapun untuk kepentingan Allah, agar rakyat nanti bisa bekerja dan bisa beribadah, diatur sedemikian rupa. Jadi total untuk Allah. Semua yang dikerjakan tidak ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang paling mahal. Wa yasul fitru fi hadha saum, dan bisa berhasil namanya batal puasa dalam puasa yang kayak gini. Al fikru fima siwallahi azza wa jalla, memikirkan pada suatu selain Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan memikirkan selain memikirkan selain pikiran hari kiamat. Wal fikru fi hadad dunya, dan terus berpikir untuk urusan dunia, illa dunia turadulid-din, kecuali dia mengejar dunia untuk kepentingan agama. Nah, ini jadi Imam Ghazali sufi
tetapi dia tetap memilah. Kalau jabatan untuk kepentingan membela agama Allah, Imam Ghazali memberikan motivasi, ayo kejar jabatan. Bukan sekedar Kapolsek, Kapolri, bahkan di atas itu. Kalau tingkat kepolisian, bukan sekedar ya koramil, ya, tapi sampai lebih dari itu. Jadi sementingan untuk apa? Agama. Jadi jabatan bukan untuk cari dunia. Kan bicaranya banyak orang, seperti ada sekelompok orang sekarang di Indonesia. Dulu awalnya dia merambah masalah pasar. Dia kuasai pasar di mana-mana. Buka warung di mana-mana. Dan dengan berbagai layanan yang luar biasa. Warung-warung mereka dikasih AC, dikasih layanan bagus, dikasih senyum oleh para petugasnya, diiming-iming oleh bonus. Itu sudah mereka kuasai, sekarang bergeser. Ya, udah beberapa tahun belakang ini bergeser, ingin merambah. Kenapa bergeser? Karena merasa bisnisnya merasa agak terganggu karena tidak punya kekuasaan. Sekarang dia bergerak merambah ke arah kekuasaan agar pikirannya nanti saya bisnis bisa lebih bebas. Dunia aja pikirannya. Tapi kalau dia dagang untuk masjid, untuk mushola, untuk anak yatim, untuk pendidikan, untuk ini dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Kekuasaan untuk membela dan memperhatikan melayani rakyat dan bangsa, itu adalah hal-hal yang diperlukan oleh kata Imam Ghazali. Jadi dunia itu cuma 3. Harta yang kita dapatkan untuk apa? Untuk pendidikan anak, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama kita. Kemudian tahta, untuk apa tahta? Jadi bukan untuk nakut-nakuti rakyat, bukan untuk memeras rakyat dengan jabatan yang tinggi, tapi bagaimana caranya dia bisa melayani rakyat dengan jabatan yang tingginya. Fa inna dzalika min zadil akhirati, maka sesungguhnya yang seperti itu dunia yang memang kayak tadi yang dari mulai harta, tahta dan lawan jenis yang kita dapatkan dan kita cari agar agama kita itu bisa terjaga, diri kita bisa terjaga, kemudian rakyat dan bangsa ini bisa terhormat, ya, tidak menjadi bangsa dan rakyat yang dilecehkan oleh bangsa-bangsa yang lain, bahkan kalau bisa berbagi kepada bangsa dan tetangga yang lain. Nah, ini tentunya itu adalah bagian daripada bekal untuk menuju akhirat. Makanya silakan dagang, karena ta'ishu abada, silakan dagang. Seolah-olah Anda akan hidup sepanjang tahun, selama-lamanya. Silakan punya jabatan yang tinggi, karena ta'ishu abada, seakan-akan Anda mau hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya. Silakan punya lawan jenis, karena ta'ishu abada, seolah-olah Anda juga akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kemudian kita berbuat yang terkait amalan dunia untuk kepentingan akhirat, seolah-olah besok kita akan mati. Nah, itu tentunya pahalanya kerjaan itu adalah bekal akhirat. Walaysa minad dunya, bukan bagian daripada pekerjaan dunia itu, walaupun kelihatannya untuk hal-hal akhirat, hal-hal dunia. Hatta qala arbabul qulub, sampai akhirnya ada yang berkata, orang-orang yang punya jiwa cerdas, hati yang bersih, dia bilang, man taharrakat, siapa yang terkreteg, tersirat, terlintas himmatuhu, kemauannya, bitasarrufi, untuk melakukan pekerjaan finnahari, pada siang hari puasanya, litadbir ma yuftiru alaihi, untuk
berpikir untuk mengatur apa nanti buka pakai apa buat dia. Kutibat alaihi khati'atun, buat orang yang kayak gitu udah melakukan kesalahan satu kali, satu kesalahan. Jadi hari ini dia puasa, terus dia berpikir ntar makan apa, buka apa, itu sudah satu kesalahan. Wah, itu tinggi banget. Harusnya kan konsentrasi menjaga puasanya, jangan sampai tangannya melakukan yang dosa, matanya jangan sampai melihat yang dosa, telinga jangan sampai mendengar suara yang dosa, kakinya jangan sampai bergerak kepada yang dosa, tangannya jangan sampai melakukan menandatangani mengerjakan yang dosa, dan pikiran dan seterusnya itu dijaga betul. Ya, ini tentunya pada tingkatan ini tentu yang puasa dan orang-orang yang menyantuni orang yang berpuasa itu udah berimbang. Seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan di masjid-masjid di sekitar kota Makkah dan Madinah, kita mau datang ke masjid gak usah berpikir entar saya makan apa, entar saya buka pakai apa. Kalau ke masjid doang tanpa persiapan, dah berangkat aja, bismillah, mau sholat asar berjamaah, berdoa, tadarus, terus nanti subhanallah setengah jam mau maghrib itu kurma berdatangan, teh berdatangan, ya, kemudian kopi bermunculan, dan begitu banyak orang-orang yang memang menyiapkan makanan untuk berbuka, bukan untuk makan. Ini yang kayak gini tentu sudah sangat tinggi stratanya. Tingkatan orang-orang seperti itu adalah tingkatan orang-orang yang imannya kepada Allah memang sangat tinggi. Kita kan masih berpikir termakan apa nih? Ya, Allah sudah kasih kok. Setiap Allah ciptakan hambanya udah ada jatahnya. Cuman tinggal berdoa minta kepada Allah kita aja. Terus jemput dah. Fa inna dzalika min qillatil usuq bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqin bi rizqihi al mau'udi. Karena dia berpikir entar saya makan apa, sedang entar saya berbuka pakai apa, saat berbuka saya makan apa, itu adalah tanda sedikitnya percaya keyakinannya tentang keutamaan, kelebihan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan sedikitnya keyakinan akan adanya rezeki yang telah dijanjikan kepadanya. Subhanallah. Ya, kita terasa betul rezeki itu di kita banyak orang mencari rezeki pakai tenaga. Kita mencari rezeki pakai akal cerdas. Padahal rezeki enggak pakai akal cerdas dan tidak pakai tenaga yang mesti berat-berat. Ya, lau tawakkaltum 'ala Allah la razaqakum kama razaqat tayra yaqdu khimasan wa taruhu bitonan. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi keluar dari sarangnya, teliknya atau temboloknya kosong, terus pulang dalam keadaan penuh. Dia punya akal enggak? Tenaganya kuat enggak? Tenaganya lemah betul burung itu. Kehempas angin jatuh dia. Kita juga pegang dia lembut betul, lemah betul. Dia enggak punya kekuatan seperti kekuatan manusia dan kecerdasan manusia. Tapi dia pagi-pagi tidak tidur. Pagi-pagi bangun, berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa. Setelah itu dia keluar, habis zikir dan berdoa, enggak tidur dia. Keluar, lompat dari sarangnya, terus semakin jauh dari pohon ke pohon, dia dapatkan rezeki dari Allah. Emang Allah enggak persiapkan, Allah siapkan. Cuman banyak salahnya kita. Ada yang ngotot banget dengan tenaganya, berangkat pagi enggak subuhan, pulang malam maghriban kelewat. Ya Allah. Kemudian ada yang masya Allah wiridnya semalam suntuk dengan tasbihnya yang panjang, pagi-pagi tidur enggak. Nah, tawakal itu dua komponennya.
Al-du'a wal ikhtiyar, al-ikhtiyar wa berusaha dan berdoa. Dah, bismillah. Pas. Wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Tingkatan ini, tingkatan yang seperti itu memang tingkatannya para nabi dan orang-orang yang sangat jujur, wal muqarrabin dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatulub an-nadru fi tafsiliha qaulan, dan dia tidak, dan pemandangan dan kajian tentang masalah ini tidak dipanjang lebarkan di sini bahasanya di satu bab khusus. Walakin fatfi tahqiqiha amalan, dia tidak banyak merenung, berpikir tentang masalah-masalah rizki yang Allah akan berikan. Pokoknya walakin fi tahqiqiha, akan tetapi dalam mewujudkan, merealisasikan, menampakkan, menghasilkan yang namanya rizki dari Allah itu lewat perbuatan. Nah, nanti perbuatan itu seperti itu tadi, pokoknya dia usaha. Dia tidak berpikir usaha saya ini apa yang nanti bisa mendatangkan rizki lebih banyak. Enggak begitu. Dia usahanya sesuai kemampuannya, sesuai profesinya, matanya tidak jelalatan. Ketika melihat sana kelihatannya tambah maju dia, kok saya nggak maju-maju ini, pindah ke sana. Rame-rame pindah ke sana jadi banyak, udah banyak apa namanya dalam pepatah, kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Segala sesuatu itu kalau banyak nanti jadi murah kecuali budi pekerti. Ya sudah, di masing-masing profesinya terus bergelut, yang penting berkah. Seperti itu. Fainahu bi iqbalun bikunhil himmah Allah azza wa jalla wan sirapun an ghairillahi subhanahu wa talabbusun bima wa talabbusun. Kalau sudah dia berpikirnya nanti makan apa, mau berbuka puasa ini, ya, itu adalah merupakan arah di mana dia menuju kepada realnya semangat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pokoknya puasa aja deh, insyaallah nanti rezeki mah ketemu, yang penting kita usaha, udah. Wan sirafu an gharillahi subhanahu wa taala, dan dia sudah berpaling, sudah sudah fokus kecuali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang para nabi dan rasul seperti itu fokusnya, konsentrasinya. Ya, di situasi kondisi sekarang juga kita masih mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Yang memang subhanallah, mereka masya Allah ditawari jabatan dengan jabatan strategis tidak mau, yang dengan catatan dia tidak ngomong, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ditawarin harta juga tidak mau, ya tidak mau dikasih duit yang banyak, dikasih uang yang harta yang banyak, yang penting jangan ngomong macam-macam, tidak mau. Kadang-kadang sampai dituduh macam-macam, ya selingkuh, ya macam-macam gitu. Dan ada perempuan yang dibayar untuk ngomong macam-macam, akhirnya subhanallah dia tetap berada di garis keyakinannya bahwasanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan menjalankan perintah Allah adalah merupakan pilihan yang paling nomor satu. Nah, ini sekali lagi, ini memang orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang subhanallah stratanya, tingkatannya para nabi dan rasul, kemudian para syuhada, para siddiqin, ya, dan orang-orang yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala.
Kan ada orang yang sampai bilang, ya udah terima aja, kan nggak susah kok. Robah aja dikit, tapi dia saya enggak mau robah. Karena merubah satu kata, merubah pula keseluruhan arti yang terkandung dalam perjuangan. Ada tokoh-tokoh yang mengingatkan, coba dikit aja robah sesuai apa sih beratnya robah kata itu. Tapi dia tetap konsisten, kekeh pada kalimat yang ini, karena kalau dirubah kalimat ini kepada kalimat yang lain, dia berubah pula arti dan tujuan semula yang diperjuangkan. Wa taltabisu bimana qaulihi ta'azza wa jalla, qala Allah ta'ala summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka dalam kesalahan dan dalam perbuatan lagun dan kosongnya, perbuatan yang tidak ada artinya, mereka terus asik bergelimang. Ini tentunya sekali lagi memang sudah begitu kondisinya manusia itu, terbagi 3 kelompok. Ya tinggal mau di kelompok yang mana kita mau ambil. Ya, kita mau duduk di mana, ya. Wa masaumul khusus, adapun puasanya, puasa yang khusus, puasa sekelompok orang, wa huwa shaumus shalihin, itu puasanya orang-orang yang saleh. Bahwa yaitu kaful jawarih, menahan anggota tubuh, anggota badan, anil asami dari berbagai macam perbuatan dosa. Wa tamamuhu bisittati umurin, sempurnanya puasa khusus ini dengan 6 perkara. Ini mudah-mudahan kalau ditadi kayaknya buat kita terlampau berat, karena itu rutbatul anbiya dan tingkatannya para nabi, tingkatannya para muqarrabin, tingkatannya orang-orang yang memang sangat tinggi keimanannya, siddiqin. Nah, kita paling tidak kalau nggak ada di situ, dia berada di yang nomor 2 nih. Nah, puasa yang khusus segelintir orang, sekelompok orang. Ghaddul basar, pertama lagi puasa tahan pandangan matanya. Waqafuhu, dan menahannya pandangan mata, anil iktisa, dari terus melepas bin nazar, dalam pandangan, ila kulli ma yazummu, kepada semua segala sesuatu yang hina, wa yukrahu, dan dimakruhkan, wa ila kulli ma yuskilul qalba, dan kepada apa saja yang membuat hati ini sibuk, wa yulhi, dan buat terlena, an dzikrillahi azza wa jalla, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun masmumun min siham iblis la'anahullahu taala. Pandangan itu adalah satu anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Paman tarakaha khaufan min Allah taala, siapa yang meninggalkan pandangan yang tadi, yang pandangan ada mengantar dosa, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahullahu azza wa jalla imanan, Allah akan memberikan kepadanya keimanan, yajidu halawatahu, yang dia dapatkan kemanisannya, kenikmatannya, fi qalbihi, dalam hatinya. Nah, ini mata kita jangan dilepas sembarangan. Yang haram jangan diliatin. Ya, kalau sudah itu haram, segera tundukkan, segera pejamkan. Ghaddul basar. Nah, kalau kita nanti melepas pandangan, kita sudah punya istri di rumah, kemudian mata kita terus menatap wanita-wanita yang bukan mahram kita di jalanan, ya, itu subhanallah. Nanti istri kita yang sudah kita pilih, sudah jadi rebutan dan kita dapatkan saat kita muda kemarin, istri kita yang cantik nggak kelihatan. Padahal di mata kita dulu ada wanita yang paling cantik. Nah, kalau terus mata kita jelalatan melihat yang bukan hak kita dilihat, nanti mata kita jadi tumpul melihat istri kita, artinya nggak cakep lagi dah. Musibah kalau udah kayak gitu. Bencana itu untuk kehidupan berumah tangga. Makanya kalau melihat ada yang kayak gitu, tahan.
Kalau yang memang belum akad nikah, ya tentunya puasa untuk tidak melihat, ya. Nanti akan melihat yang punya dia seperti dia menikmati adzan maghrib berkumandang, dia puasa. Orang yang tidak berpuasa, maghrib datang, apa artinya? Anak-anak muda yang sejak balik sampai dia proses akad nikah tidak berpuasa, menahan dirinya, pandangan matanya untuk dilepas liar, itu nanti begitu dia akad nikah dia tidak bisa menikmati cantiknya istrinya, indahnya istrinya. Tapi kalau dia tahan, maka begitu dia akad nikah istrinya adalah orang yang paling cantik di matanya, dan itu indah, dan itu nyaman, dan itu bahagia. Wa Jabir an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Jabir meriwayatkan satu hadis, khamsun yuftirnas saim. Jabir dari Rasulullah SAW bilang ada 5 hal yang bisa membatalkan ibadah orang yang berpuasa. 5 nih. Al-kadzib, pertama dusta. Lagi puasa gak bisa bohong gimana? Wal ghibah, yang kedua ngomong-ngomongin orang kayak dia paling sempurna aja. Ghibah itu apa sih? Zikruka akhoka ma fihi wa illa anta kadzib wa ghibah wa amil ghibah. Apa yang namanya ghibah? Ghibah itu adalah menyebut-nyebut pekerjaan orang lain yang buruk-buruk, ya. Sementara benar dia melakukan itu namanya ghibah. Kalau dia tidak melakukan apa yang kita ceritakan, kita 2 kali dapat dosanya. Dosa menggibah dan dosa berdusta, ngomongin orang dan perkara-perkara yang dusta 2 kali lebih berat lagi. Lalu bagaimana kalau ada keburukan dari saudara kita? Kita tinggal datang. Kalau emang kita bisa mengingatkan dia, bagus. Kamu lupa ya, jangan diobrolin sana kemari. Karena di situ di tengah-tengah masyarakat wan namimatu, dan ngomong sana kemari untuk memecah belah. Hati-hati. Kalau ada orang cerita tentang masalah yang membuat kita marah, jangan buru-buru marah. Jangan jadi dia ngadu domba nih. Dan dia pengadu domba nih. Cek dulu, bener nggak? Kadang-kadang kita emosi di depan, marah duluan tanpa cross check, ya, apa yang terjadi. Ternyata orang itu subhanallah memang suka bawa-bawa api. Itu istrinya Abu Lahab, bawa-bawa api. Artinya membuat orang terbakar, pecah. Hati-hati. Jadi kita harus betul-betul cerdas. Al-mu'min kayyisun fatin. Orang yang beriman itu cerdas dan terampil. Kalau ada berita apapun jangan buru-buru diserap, cross check, apalagi yang terkait dengan masalah kita pribadi, jangan buru-buru marah, biarkan dulu, kita cek dulu. Wal yaminul kadzibah, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Nauzubillah. Banyak banget orang yang disumpah tapi pada melakukan kebohongan. Dia sumpah pakai ayat Quran, pakai kitab Quran di belakangnya. Al-Quran melarangnya dia berdusta dan berbohong. Dia berbohong dan berdusta. Saat menjadi penentu hukum dan seterusnya, ya Allah, itu dusta. Sumpahnya jadi bohong dia. Wan nadratu bisyahwatin, yang kelima adalah memandang hatta dengan istri kita. Kalau lagi puasa kita banyak membatasi, apatah lagi yang bukan istri kita, yang jelas-jelas bukan mahram kita tidak boleh menatap mereka sembarangan. As-sani ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sengaja karena tinggal 2 pekan lagi, paling 2 pertemuan Jumatan lagi. Makanya saya fokuskan dulu kitab yang terkait dengan masalah saum biar tuntas. Untuk yang kitab Fathul Barinya nanti bisa kita lanjutkan di Ramadan misalnya, setelah subuh misalnya. Insyaallah. Kalau yang masalah puasa ini perlu banget
Jadi tinggal 2 kali pertemuan insya Allah, Jumat Sabtu. Jadi 4 kali pertemuan insya Allah tuntas terkait dengan masalah saum. Demikian yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak ada, kita segera tutup. Pak Rusmadi, terima kasih Pak Rusmadi. Ini makanya nanti santri yang harus jadi juru kamera. Jadi nggak nakal. Juru kamera itu banyak yang nakal, jujur aja. Saya juga, ya Allah, yang cantik lama bener gitu. Jadi kita kebagian dosa juga ada karena dia lama tampil. Ya, jadi memang itu ada dosa Pak. Ada dosa di situ. Apalagi kalau dia punya niatan sengaja mau menatap lama-lama gitu. Yang bukan hak dia, itu jelas ada dosa. Itu termasuk juga namanya zina mata. Zina mata. Nah situ makanya harus ada santri yang pegang kamera, harus ahli gitu. Dosa. Nah cuma begini, kalau dalam ruangan ikhtilat bainan nisa wa rijal, ada ruangan memang ada campur laki dan perempuan, selama kita tidak melihati terus, kelihatan satu, kelihatan lagi, kelihatan itu nggak apa-apa. Karena kalau sudah ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, apalagi kita juga sama istri, di situ ada wanita lain, yang penting kita sudah bawa hijab. Apa hijabnya? Pertama hijabnya tentu adanya bapak-bapak yang lain dan ada perempuan-perempuan yang lain. Kemudian apalagi ada istri kita, ada istri kita dan anak kita, itu hijab yang lebih real lagi. Nah, cuman memang mata itu tetap bisa mencuri. Nah, di situ mencuri tadi. Kalau dia mencuri tetap dia dosa tetap. Karena orang mencuri kan memang ngumpet-ngumpet kan. Bapak ngumpet-ngumpet, istrinya nggak tahu ngeliatin. Yang lain itu juga mencuri namanya, mencuri pandangan. Ya, tentu nanti tingkatan dosa beragam juga. Makanya ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa pertengahan. Nah kita makanya perlu istighfar, perlu tasbih, perlu hamdalah. Itu karena untuk menghapus dosa-dosa yang kayak gitu di jalan kelihatan. Kadang-kadang kalau anak muda, sayang ini katanya mubazir, nggak dilihat gitu. Dan anak muda. Ya kita kalau sudah punya istri segera tundukkan kepala. Kalau melihat kayak gitu mau apa? Ya sudah, memang di kita kan sangat terbuka antara yang menjaga menutup aurat dengan yang tidak. Nah, kadang-kadang dengan saudari-saudari kita yang menutup aurat secara penuh dan sempurna suka dibully gitu. Padahal dia yang benar. Ya, kalau ada perempuan pakai cadar itu yang benar. Kecuali di rumah. Jadi Bang Ishak tuh istrinya pakai cadar itu yang benar. Udah nggak pakai cadar ngomelin pakai cadar kan lucu gitu. Udah nggak pakai jilbab dia masa marah-marahin orang yang pakai cadar gitu. Kita nggak usah. Alhamdulillah dan kita mudah-mudahan dia istiqomah gitu berdoanya. Jangan malah kayak ninja aja, jangan begitu. Ini kadang-kadang memang berat. Sekali lagi Pak Rusmadi ya, tetap dosa Pak. Tetap dosa. Jadi Bapak kalau jadi juru kameramennya yang amanah. Wallahu a'lam. Baik. Itu juga merusak pandangan, merusak nilai pahala kita saat kita berpuasa. Kalau rasanya sudah habis jam 6 kurang 10 menit komitmen kita, insya Allah sebelum jam 6 atau jam 6 pas kita tutup. Insya Allah. Baik, sama-sama kita ucapkan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.